Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Dewa Imera Harisa Fitri, nomor absen 6 di sebelah saya. Nama saya Iwayan Satya Narayana, nomor absen 16. Nama saya Dewa Gede Gunarta, saya nomor absen 7. Saya Nikita Dena Hartika, nomor absen 23. Saya Nyoman Darmasuman, nomor absen 14. Jadi di sini kami akan memaparkan materi tentang inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pengertian inflasi? Pengertian inflasi adalah naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Deflasi adalah penurunan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ciri-ciri inflasi adalah harga barang naik, kuantitas menurun, jumlah uang beredar bertambah, nilai rupiah menurun, investasi tinggi, bunga tabungan rendah, bunga kredit rendah. Ciri-ciri dari deflasi yaitu harga barang turun, kuantitas naik, jumlah uang beredar menurun, nilai rupiah meningkat, investasi menurun, bunga tabungan dan kredit meningkat. Teori inflasi. Yang pertama ada teori klasik. Inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar menyebabkan nilai rupiah menjadi turun. Yang kedua ada teori kuantitas. Inflasi disebabkan oleh dua hal, yaitu jumlah uang beredar dan psikologi masyarakat terhadap harga. Dan dapat didefinisikan sebagai MV sama dengan PT. Yang ketiga ada teori Keynes. Inflasi disebabkan oleh dua hal, yaitu biaya produksi dan sifat konsumtif. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan tingkatan keparahan, bisa dibagi menjadi inflasi ringan 0 sampai 10%. Ada inflasi sedang 10 sampai 30%. Inflasi berat 30 sampai 100%. Inflasi sangat berat melebihi 100%. Yang kedua ada asal yang dibagi menjadi dua, itu imported inflation, domestic inflation. Yang ketiga ada berdasarkan kecepatan, dibagi menjadi tiga, inflasi lunak atau peningkatan kurang dari 5%. Yang kedua ada cepat, peningkatan 5 sampai 10%. Yang ketiga ada meroket, peningkatan lebih dari 10%. Yang keempat berdasarkan cakupan, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada inflasi tertutup, yang kedua ada inflasi terbuka, yang ketiga ada inflasi tidak terkendali. Yang kelima berdasarkan penyebabnya, demand pull atau tarikan permintaan, cost pull inflation, dorongan biaya. Berdasarkan proses terjadinya deflasi menjadi dua, yaitu deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. Deflasi strategis yaitu deflasi yang terjadi karena penerapan kebijakan pengendalian terhadap gejala konsumsi berlebihan demi mengkonsumsi kenaikan harga pasar. Sedangkan deflasi sirkulasi adalah deflasi yang terjadi pada saat transisi dari kesuksesan perekonomian jadi kemerosotan perekonomian. Pada deflasi ini terjadi ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi, sehingga harga pasar pun mengalami penurunan. Inflasi berpengaruh terhadap stabilitas kondisi perekonomian suatu negara. Secara umum, inflasi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama, bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap, inflasi menyebabkan nilai mata uang menurun. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap dapat mengurangi daya belinya. Sebaliknya, bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, misalnya pedagang, pengusaha akan memperoleh keuntungan besar saat terjadinya inflasi. Yang kedua, bagi penabung, nilai mata uang yang menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Tiga, bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur atau orang yang meminjam uang, inflasi sangat menguntungkan. Saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Sebaliknya,
Bagi kreditur, orang yang meminjamkan uang, inflasi sangat merugikan. Saat pengembalian uang dipinjam oleh debitur, nilai uang menurun daripada saat meminjamkan uang. Bagi produsen, peristiwa inflasi akan direspon produsen dengan menaikkan harga jual. Bagi perekonomian nasional, dampak inflasi antara lain meningkatkan suku bunga, menurunnya penanaman modal bersifat spekulatif, memicu kegagalan pembangunan ekonomi, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa depan. Dampak dari deflasi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif 1. Untuk membiasakan hidup hemat bagi konsumen. 2. Nilai mata uang akan menguat. 3. Masyarakat memiliki kesadaran dalam menabung agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dampak negatif 1. Banyak yang kehilangan pekerjaan. 2. Pemasukan negara atau devisa akan berkurang karena pemungutan pajak tidak maksimal. 3. Kegiatan perekonomian akan mengalami kemunduran atau kemerosotan. 4. Lesunya investasi di sektor real ataupun di lantai bursa yang akan menambah berat ekonomi karena tidak ada aktivitas bisnis yang berjalan. 5. Suku bunga suatu negara menjadi 0% dan diikuti penurunan suku bunga pinjaman di bank. 6. Menurunnya produksi karena permintaan dan daya beli terhadap barang yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. 7. Kesempatan kerja akan berkurang. Jadi sekian pemaparan materi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.